Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar IPA kelas 5 tema 7 tentang perubahan wujud benda. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ciri-ciri dari benda padat antara lain memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk wadahnya. Zat penyusunnya sangat rapat. Gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat. Contohnya, pensil, batu, penggaris, dan penghapus. Ciri-ciri dari benda cair antara lain memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, menekan ke segala arah, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya, air, sirup, susu, dan minyak. Sedangkan ciri-ciri dari benda gas antara lain memiliki bentuk yang tidak tetap, mengisi seluruh ruang yang ditempati, menekan ke segala arah, bentuk sesuai dengan wadahnya, zat penyusunnya sangat berjauhan. Contohnya, oksigen, uap air, dan aroma masakan. Masih ingat tentang perubahan wujud benda? Perhatikan skema perubahan wujud benda berikut ini. Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Contohnya, pembuatan es batu, pembuatan gula merah, lilin cair yang mengeras, dan pembuatan coklat batang. Mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Contohnya, es batu yang didiamkan di ruang terbuka, lilin yang dipanaskan, dan mentega yang dipanaskan. Menguap adalah
perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya, air yang direbus akan mendidih dan menguap menjadi uap air. Menjemur baju di bawah sinar matahari akan kering karena air pada baju menguap, dan bensin yang dibiarkan di ruang terbuka lama-kelamaan akan habis karena menguap. Mengembun adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Contohnya, adanya titik-titik air di daun pada pagi hari. Dinding luar gelas menjadi basah saat gelas diisi es. Dan pada bagian dalam kaca mobil menjadi basah saat mobil kehujanan. Mengkristal adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Contohnya, terbentuknya salju dari kumpalan titik-titik air, dan proses pembuatan es kering dari gas karbon dioksida. Sedangkan menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Contohnya, kapur barus yang diletakkan di lemari lama-kelamaan akan habis. Es kering berubah menjadi gas berupa asap atau kabut buatan seperti yang sering kita lihat di panggung atau televisi. Perubahan wujud benda dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan sementara dan perubahan tetap. Perubahan sementara atau dapat kembali artinya bahwa bentuk benda yang mengalami perubahan dapat kembali ke wujud asalnya atau semula. Contohnya, air yang dimasukkan ke dalam freezer akan membeku menjadi es. Dan es yang dibiarkan di udara terbuka akan mencair menjadi air kembali. Contoh berikutnya, coklat yang merupakan benda padat, jika dipanaskan atau dimasak, maka coklat akan meleleh atau mencair. Dan coklat akan kembali menjadi padat kembali ketika dibiarkan di ruang terbuka. Contoh berikutnya, gula yang berbentuk padat ketika dicampur dengan air, maka gula akan larut ke dalam air. Dan ketika larutan gula dipanaskan, maka airnya akan menguap dan gula mengendap kembali ke bentuk semula. Sedangkan perubahan tetap atau tidak dapat kembali, artinya bahwa bentuk benda yang telah mengalami perubahan tidak dapat kembali ke wujud asalnya atau semula. Contohnya,
Yang pertama, karena pembusukan buah. Buah apel yang awalnya masih segar, jika didiamkan selama beberapa hari di tempat terbuka, maka apel tersebut akan membusuk. Pembusukan disebabkan oleh jamur dan bakteri. Buah-buahan yang mengalami pembusukan tidak dapat menjadi buah yang segar kembali. Jadi, peristiwa pembusukan termasuk perubahan tetap. Contoh berikutnya, karena pemanasan. Beras yang dimasak menjadi nasi, maka nasi tidak dapat diubah menjadi beras kembali. Bahan-bahan makanan yang sudah dimasak tidak dapat kembali seperti semula. Yang ketiga, karena pembakaran benda. Pembakaran suatu benda dapat menghasilkan zat baru yang memiliki sifat berbeda. Contohnya, kertas yang dibakar maka akan menjadi abu. Abu tidak dapat berubah kembali menjadi kertas. Contoh berikutnya, kayu yang dibakar akan menjadi arang atau abu. Dan arang atau abu tidak dapat menjadi kayu kembali. Maka ini disebut perubahan tetap. Demikian anak-anak pembahasan tentang perubahan wujud benda. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.